Sang tabib penakluk dinasti episode 15. Wan Boping tentu saja memahami trik kecilnya. Ia tidak ingin Su Qinglian dan gengnya terlibat dan mencuri perhatiannya. Ia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Hu. Saya akan mengerjakan ini dengan baik." Wan Boping telah memberi Lin An sesuatu sebagai balasan, jadi tentu saja ia harus membalas budi. Ia segera mulai menyusun rencana Feng Shui untuk kediaman Wan. Sebenarnya, ia tidak tahu apa-apa tentang Feng Shui. Ia pandai berbohong. Tetapi bukankah kebanyakan ahli Feng Shui hanyalah pembohong? Lin An pertama-tama memberikan beberapa saran perbaikan kepada Wan Boping. Yang pertama adalah kolam di taman belakang kediaman Wan. Kolam itu terlalu besar, terlalu yin, dan terlalu persegi. Ia meminta Wan Boping untuk mengubahnya menjadi bentuk bulan sabit, dengan dua sudut tajamnya menghadap gerbang depan dan belakang. Ia mengatakan bahwa ini disebut mematahkan roh jahat. Wan Boping mempercayainya dan meminta pengurus rumah tangga Wan Changchun untuk segera mencatatnya. Lin An juga mengatakan bahwa Wan Tingchang tidak harmonis dengan keluarga Wan dan dia harus pindah dari Wan Menshan. Lagi pula, dia tidak akan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya yang membodohi orang. Untuk pria malas dan tak tahu malu seperti Wan Tingchang, dia tidak akan melepaskannya sebisa mungkin. Akhirnya, Lin An meminta Liang Dazuang, yang sedang menemaninya, untuk mengeluarkan 9 buah dupa dari sebuah paket. Dupa ini disebut 9 kuali penekan kejahatan, sebuah nama yang diciptakan sendiri oleh Lin An. Ia menemukan dupa-dupa bekas di pasar dan menghabiskan beberapa tael perak untuk membelinya. Lin An menyadari bahwa setiap orang memiliki kekurangan. Meskipun Wan Boping licik dan licik, ia sangat percaya tahayul tentang Feng Shui, dan tipuannya selalu akurat. Lin An berkata, "Saudara Wan, ada sesuatu yang harus saya tegaskan. Meskipun saya akan membantu Anda memecahkan masalah Feng Shui ini secara gratis, Anda harus membayar dupanya. Jika tidak, ketulusan Anda tidak akan terlihat." Wan Boping tahu Lin An mencoba menipunya lagi. Tetapi untuk menghancurkan Feng Shui keluarganya, ia harus mengakuinya meskipun hatinya terluka. Ia mengangguk dan berkata, "Berapa banyak yang kau katakan?" Lin An berkata, 300 emas. Wan Boping merasa seperti ditusuk 2 kali di jantungnya. "Hei, pembakar dupa usang ini harganya 300 emas. Bagaimana mungkin harganya 1 atau 2 ons perak?" Meskipun pembakar dupa itu rusak, begitu diberi label sebagai alat ajaib, mereka langsung menjadi harta yang tak ternilai. Wan Boping hanya bisa menggertakkan gigi dan mengangguk. Lin An adalah orang yang praktis. Jika dia setuju, dia harus menerima uangnya. Dia harus membayar dan mengerjakannya. Feng Shui adalah hal yang biasa. Dia tidak berencana meminta uang kepada Wan Boping hari ini, dia hanya menganggap pembakar dupa itu sebagai hadiah untuk saudara angkatnya. Namun Wan Boping tidak tahu malu itu, menolak permintaannya untuk menjadi saudara angkat. Siapa lagi yang bisa dia tipu kalau bukan dirinya sendiri? Liang Dazuang memperhatikan dari samping, ingin tertawa sekaligus mengaguminya. Ia bahkan tak bisa menandingi kemampuan tuan muda dalam menipu orang. Hanya dengan beberapa patah kata, Wan Boping dengan patuh mengeluarkan emas tersebut. Perhitungan kasar menunjukkan bahwa ia telah memeras 600 emas dari Wan Boping, yang jelas merupakan angka yang sangat besar bagi orang biasa. Memikirkan keputusannya untuk tinggal bersama tuan muda, keputusannya itu sangat bijaksana dan tepat. Ia tidak hanya akan mendapatkan makanan dan minuman yang lezat, tetapi juga bisa belajar banyak keterampilan darinya. Feng Shui sama sekali tidak sulit. Ia bisa mempelajarinya hanya dengan mengikutinya sekali. Itu tak lebih dari tipu daya. Gagasan Lin An menggunakan 9 kuali untuk menekan kejahatan bukanlah untuk membantu Wan Boping memecahkan masalah Feng Shui, melainkan untuk memanfaatkan waktu guna memasang kuali agar ia bisa lebih dekat dengan janda muda, Lei Yao. Ia berpura-pura memasang kuali di rumah Wan dan bahkan membakar dupa dan jimat dengan sungguh-sungguh. Selama ia melakukannya, tak seorang pun diizinkan untuk mengamati. Pembakar dupa ke-8 ditempatkan di kamar Lei Yao, dan pengurus rumah tangga Wan Changqing masih menunggu di luar. Karena Lin An melakukannya secara diam-diam, keluarga Wan belum menemukan kekurangan apapun hingga saat ini. Ketika Lei Yao melihat Lin An muncul di hadapannya, jantungnya berdebar kencang tanpa alasan. Sejak kepergian Lin An terakhir kali, suara, penampilan, dan senyumnya terus terngiang di benaknya. Bahkan ia sendiri tak habis pikir mengapa ia begitu mengingatnya. Lin An tersenyum padanya, lalu mulai meletakkan pembakar dupa. Sambil meletakkan pembakar dupa, ia tak lupa melihat keluar. Lebih baik berhati-hati. Jika keluarga Wan tahu niatnya, ia tak akan pernah bisa keluar masuk dengan bebas lagi. Lin An bertanya, "Apakah mereka menyusahkanmu?" Lei Yao menggelengkan kepalanya dan berbisik, "Apakah Tuan Lin baik-baik saja?" Lin An tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku baik-baik saja." Ia meletakkan 3 batang dupa di pembakar dupa, lalu menempelkan selembar kertas kuning di pintu dan jendela, menuliskan simbol-simbol di atasnya. Ia berbisik, "Aku akan datang ke sini setiap 7 hari untuk mengganti jimat-jimat itu. Jangan takut, aku punya cara untuk membantumu melarikan diri." Lei Yao mengerutkan bibirnya,
Raut lega terpancar di wajah cantiknya. Sejak menikah dengan keluarga Wan, baru kali ini ia merasa begitu aman. Lin An khawatir Wan Changchun akan curiga, jadi dia tidak berani tinggal lama dan segera meninggalkan halaman. Wan Changchun sedikit terkejut saat melihatnya keluar. Secepat itu, Lin An berkata, ini tempat yang penuh masalah. Roh jahatnya terlalu kuat. Aku tidak berani tinggal di sini terlalu lama. Wan Changchun mendengarkan kata-kata seriusnya dan 90% mempercayainya. Ia menatap gerbang halaman dengan sedikit cemas, lalu bergegas pergi bersama Lin An. Setelah beberapa langkah, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Tuan Hu, apa maksud Anda dengan mengatakan ada terlalu banyak energi jahat di halaman ini? Lin An berkata, kau hanya orang biasa, jadi tentu saja kau tidak bisa melihat misterinya. Ia berhenti dan menunjuk ke halaman tempat Lei Yao tinggal. Meskipun matahari bersinar hari ini, langit di atas halaman dipenuhi udara gelap dan awan mendung. Wan Changchun membuka matanya lebar-lebar, tetapi tidak melihat awan gelap atau suram. Lin An berkata, keluarga Wan akhir-akhir ini dirundung banyak kemalangan. Semua karena hantu yang terus-menerus menghantui. Jika kita tidak segera mengusir hantu ini, saya khawatir semua orang di keluarga Wan akan sangat menderita. Wan Changchun bergidik mendengarnya berbicara begitu serius. Sebagai pengurus Wan Menshan, ia tahu segalanya tentang Wan Menshan. Memanfaatkan kesempatan ini, ia berbisik, Tuan Hu, bisakah kau memecahkan kebuntuan ini? Lin An berkata, aku benar-benar penasaran mengapa ada begitu banyak jiwa yang disakiti di Wan Menshan ini. Wan Changchun memucat ketakutan mendengar ucapan ini, dan perubahan ekspresinya tak luput dari perhatian Lin An. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya, mungkinkah ada orang lain selain tuan muda ketiga yang meninggal di Wan Menshan? Lin An dengan sengaja berkata, sejujurnya, aku tidak sepenuhnya yakin bisa memecahkan kebuntuan ini. Namun, 9 kuali penekan kejahatan ini adalah mantra terkuat yang pernah kupelajari. Mantra ini seharusnya bisa mengusir roh dan hantu yang tersakiti di Wan Menshan. Dahi Wan Changchun dipenuhi keringat, dan dia bergumam, terima kasih, Guru Hu. Lin An mengeluarkan selembar kertas kuning dari dadanya. Di atasnya terdapat satu huruf Inggris SB. Ia adalah orang pertama yang menggunakan bahasa Inggris untuk menggambar jimat Tao. Ia adalah orang yang agak jahat, menipu seseorang untuk mendapatkan emas mereka dan kemudian memanggil mereka SB. Ia menyerahkan jimat itu kepada Wan Changchun, aku memberikan ini kepadamu. Simpanlah dengan tenang. Kembalilah ke kamarmu dan letakkan di kepala tempat tidurmu. Jimat ini akan melindungimu dari roh-roh jahat orang yang dizalimi. Wan Changchun mengucapkan terima kasih berulang kali dan menyimpan jimat itu seolah-olah merupakan harta karun. Lin An tidak pernah berbisnis dengan kerugian, jadi ia segera mengulurkan tangannya dan berbisik, uang dupa. Kalau tidak, ini tidak akan berhasil. Wan Changchun melihat sekeliling dan mengeluarkan segenggam perak dari sakunya. Lin An mengira pengurus rumah tangga itu punya cukup banyak uang pribadi, tetapi ia tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia tersenyum dan berkata, 1 sen saja sudah cukup. Wan Changchun tertegun sejenak sebelum mengambil kembali perak yang diberikan Lin An. Ia kemudian mengambil 1 sen dan menyerahkannya. Lin An berkata, saya di sini karena pelayan Wan jujur dan baik hati. Jika saya orang lain, uang sebanyak ini sama sekali tidak akan cukup. Wan Changchun mempercayai kata-kata Lin An tanpa ragu. Ia baru saja menyaksikan Lin An menukar 9 pembakar dupa dengan 300 tael emas. Air mata syukur menggenang di matanya, terima kasih banyak, Tuan. Jika Anda membutuhkan saya di kemudian hari, saya akan siap membantu. Lin An mengangguk dan berkata, apakah tuan muda ketiga meninggal secara tragis? Wan Changchun ragu-ragu ketika Lin An menanyakan hal ini. Setelah jeda yang lama, ia berkata, kematiannya mendadak. Tuan muda juga bingung dengan penyebab kematiannya. Ia memanggil dokter, dan pemerintah juga mengirim seorang pejabat untuk memeriksanya. Mereka mengonfirmasi bahwa tuan muda ketiga meninggal karena penyakit akut. Lin An mengangguk. Wan Changchun bertanya, mengapa jiwa yang tersakiti itu tidak mau pergi? Lin An berkata, mungkin dia tergila-gila pada istrinya. Wan Changchun bertanya, jika nyonya muda ketiga pindah, bukankah roh yang tersakiti itu akan mengikutinya? Semua orang di keluarga Wan kini menganggap Lei Yao sebagai bencana nomor 1 mereka. Mereka semua ingin dia pergi secepat mungkin. Lin An menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sengaja, seseorang enggan melepaskannya. Mendengar ini, Wan Changchun terdiam. Jika ada yang tahu lebih banyak tentang keluarga Wan daripada dirinya, nyonya muda ketiga sangat cantik, dan semua orang di keluarga Wan, mulai dari tuan hingga kedua tuan muda, mendambakan kecantikannya. Sejak Lei Yao menjanda, tuan dan tuan muda sering datang untuk mengganggunya. Ini adalah rahasia yang diketahui semua orang di istana, tetapi ini adalah skandal keluarga yang tidak bisa dibagikan kepada publik. Kehadiran Lei Yao pastilah ide tuan. Wan Changchun mendesah dalam hati, berpikir bahwa tuan, demi keinginan egoisnya sendiri, telah melibatkan semua orang di istana Wan. Lin An dan Liang Dazuang langsung menuju Sandelain.
Mereka sudah membeli rumah dari Su Guangju, pemilik penginapan Fulai. Awalnya mereka berencana pindah dalam beberapa hari, tetapi Lin An diincar semua orang, dengan orang-orang datang ke penginapan Fulai setiap hari untuk mengejarnya, membuatnya panik. Jadi, mereka memutuskan untuk pindah lebih awal, karena setidaknya tidak banyak orang yang tahu di mana dia tinggal. Ketika mereka tiba, Murong Feiyan, Su Guangju, dan Liu Dangui beserta putranya semuanya ada di sana, membantu membersihkan kamar. Murong Feiyan, mengenakan sapu tangan bermotif biru di kepalanya, sedang mengelap pintu dan jendela. Dia mengangkat pergelangan tangannya yang indah, berkilauan dengan perak, untuk mengenakan gelang perak Miao pemberian Lin An. Lin An berjalan mendekat sambil tersenyum, mendekati Murong Feiyan, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan berlebihan, baunya enak sekali. Pergi. Jangan ganggu aku saat aku bekerja. Lin An berkata, maksudku aroma bunga. Pria itu lalu berkata sambil tersenyum nakal, sebenarnya, aroma dirimu bahkan lebih harum daripada aroma bunga. Murong Feiyan melemparkan kain di tangannya ke arahnya, tetapi Lin An sudah siap dan menghindarinya. Kata Murong Feiyan, karena kamu sangat suka tertawa, mengapa aku tidak membantumu tertawa sepuasnya? Lin An masih ingat saat dia menekan titik pinggangnya yang tersenyum terakhir kali, dan dia cepat mundur 2 langkah karena terkejut. Baiklah, aku punya kabar baik untukmu. Murong Feiyan berkata, tidak tertarik. Lin An berkata, entah kenapa, setiap kali aku menemukan hal-hal bahagia, aku selalu ingin mencari seseorang untuk berbagi. Ia menatap Murong Feiyan dengan penuh semangat, jelas ingin berbagi dengannya. Murong Feiyan menunjuk Liang Dazuang di kejauhan dan berkata, dia sangat cocok. Dia bersedia mendengarkan apapun yang kau katakan. Aku ingin menemukan seorang wanita untuk berbagi. Kata Murong Feiyan, kamu harus pergi ke Cui Honglou. Ada banyak gadis di sana. Lin An berkata, mereka semua tidak seteliti dirimu. Alis mata Murong Feiyan terangkat, dan ia meletakkan kedua tangannya di kedua sisi pinggang. Menatap tajam, kurasa kau sudah bosan hidup. Beraninya kau membandingkanku dengan orang seperti itu? Lin An tertawa terbahak-bahak. Orang ini tahu betul bahwa seseorang harus berhenti ketika sudah unggul. Dia seharusnya tahu kapan harus berhenti sesekali menggoda Nona Murong. Jika dia bertindak terlalu jauh, kemungkinan besar dia akan dipukuli. Murong Feiyan menatap punggung pria itu yang menjauh, tetapi senyum tersungging di sudut bibirnya. Ia berseru bagai lonceng perak. Hei, kau belum bicara apa-apa? Aku tidak akan memberitahumu, atau aku akan mencekikmu sampai mati. Bah! Apa hebatnya itu? Aku bahkan tidak ingin mendengar apa yang ingin kau katakan. Su Guangju awalnya berharap Lin An akan tinggal lebih lama di penginapannya. Meskipun penghasilannya tidak banyak, itu adalah kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan para pejabat. Terlebih lagi, status hakim daerah akan meningkat secara signifikan jika ia tinggal di penginapannya, dan para tetangganya memandangnya dengan iri. Namun, semuanya berubah setelah terungkap bahwa hakim daerah bertanggung jawab atas perbaikan jembatan Qingyun dan memaksa setiap rumah tangga untuk menyumbangkan 5 tael perak. Penduduk Qingyun membencinya, dan penginapan Fulai menderita akibatnya. Oleh karena itu, usulan Lin An untuk pergi saat ini persis seperti yang diinginkan Su Guangju. Saat pindah ke rumah baru, mengundang tetangga untuk datang dan memberi selamat, dan setidaknya menyalakan petasan, adalah hal yang wajar. Namun, bagi Lin An, ini adalah masa yang luar biasa. Jadi sebisa mungkin hindari segala kemegahan dan upacara. Ketika Su Guangju datang, ia juga membawa banyak makanan, dan Liu Dangui membawa anggur berkualitas yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Malam itu, Su Guangju memasak beberapa hidangan khasnya, dan semua orang menyiapkan meja dan kursi di halaman untuk minum dan mengobrol. Setelah minum beberapa gelas, Su Guangju pun mulai terbuka. Ada banyak rumor tentang Lin An di Kabupaten Qingyun. Hampir semuanya berisi hal-hal buruk tentangnya. Menurut rumor tersebut, Lin An telah menjadi pejabat yang keras kepala dan kejam. Su Guangju merasa bahwa pengalaman Lin An tidak sepadan. Lin An tidak setuju. Ia tersenyum dan berkata, orang yang tidak bersalah akan tetap tidak bersalah. Saya tidak melakukan apapun yang menyinggung rakyat. Sekalipun mereka menargetkan saya sekarang, mereka hanya tertipu sementara. Waktu yang akan menjawabnya, dan masalah ini akan segera terungkap. Liang Dazuang berkata dengan marah, saya tidak tahu apa yang dilakukan para pejabat di daerah ini. Tuan muda saya jelas-jelas sudah merancang surat pemberitahuan itu dan meminta mereka untuk mengirimkannya. Tetapi sudah seharian berlalu dan surat itu masih belum dikirimkan. Memanggil Lin An Tuan muda adalah keputusan yang ia buat setelah pertimbangan yang matang. Menyebutnya Tuan terasa agak asing, dan memanggilnya Tuan muda terasa kurang hikmat. Hanya gelar Tuan muda yang tepat, dan itu juga dapat menonjolkan perbedaannya dengan orang lain. Murong Feiyan berkata, di dunia birokrasi, orang akan melakukan apa saja demi mendapatkan kekuasaan dan keuntungan. Su Guangju dan Liu Dangui sama-sama berasal dari rakyat jelata, jadi wajar saja mereka tidak berani ikut campur dalam urusan resmi. Liu Dangui berkata, Tuan Hu, saya dengar Anda sedang menggalang dana untuk pembangunan jembatan Qingyun.
Jadi saya memutuskan untuk menyumbangkan 20 tael emas untuk membantu Lin An menyelamatkan putranya, Liu Kuohai, dan Liu Danggui selalu ingin mencari kesempatan untuk membalas budi. Setelah mendengar bahwa Lin An mengalami kemunduran, ia segera berdiri untuk menyatakan dukungannya. Lin An tersenyum dan menggelengkan kepala, lalu berkata, menghasilkan uang itu tidak mudah bagi siapapun. Saya baru saja tiba di Qingyun sebagai pejabat. Jika saya mengalami kesulitan dan meminta bantuan Anda, meskipun Anda mampu, saya tetap akan merasa tidak nyaman. Saya sudah menemukan cara untuk mengatasi masalah keuangan ini. Manajer Liu, karena Anda ingin membantu saya punya permintaan yang sederhana. Liu Danggui berkata, Tuan, beritahu kami apa yang bisa kami, keluarga Liu, lakukan, dan kami akan melakukan apapun yang kami bisa. Hari ini adalah pembaruan ke-7, pembaruan tambahan untuk para penggemar Tieba. Buku barunya sudah tersedia. Brothers menggalang dana untuk memberi penghargaan kepada kedua pemimpin tersebut. Telah menerima perhatian dan dukungan Anda. Percaya bahwa meskipun platform bacaannya berbeda, dukungannya tetap sama. Pembaruan ke-8 tetap untuk Anda. Lin An tersentuh oleh kata-katanya dan mengangguk, tatapannya tertuju pada Liu Kuohai. Manajer Liu, saya baru di Qingyun dan belum terbiasa dengan semuanya. Kali ini, mereka merekomendasikan saya untuk memperbaiki jembatan Qingyun. Sebaiknya saya mencari orang lokal yang lahir dan besar di sana untuk membantu saya. Pertama, dia akan terbiasa dengan lingkungannya, dan kedua, akan lebih mudah berkomunikasi dengan penduduk setempat. Jadi, saya ingin meminta bantuan Kuohai. Ketika Liu Danggui mendengar bahwa Lin An merujuk pada masalah ini, ia sangat gembira. Putranya selalu nakal dan pemarah, selalu membuat masalah. Jika bukan karena bantuan Lin An, ia pasti sudah dipenjara. Meminta bantuan Lin An sama saja dengan melangkah ke ranah resmi. Sekalipun ia tidak bisa melanjutkan karirnya, setidaknya ia memiliki seseorang yang mendisiplinkannya. Liu Danggui mengangguk berulang kali. Hebat, hebat. Memiliki orang dewasa yang bisa mengajarinya adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Mata Liu Kuohai melebar, mulutnya hampir mencapai telinga. Ia sangat gembira. Ayahnya selalu ingin melatihnya menjadi penerus Wei Chuntang, tetapi Liu Kuohai tidak tertarik belajar kedokteran. Keduanya sering berdebat tentang hal ini. Kini setelah Lin An ingin mengangkatnya ke pemerintahan, Liu Kuohai bermimpi menjadi seorang polisi yang berkuasa. Ia melangkah maju dan berlutut dengan suara gedebuk. Kuohai memberi salam kepada Anda, Tuan. Lin An tertawa terbahak-bahak, menepuk bahu Liu Kuohai yang tegap, dan berkata, mulai sekarang, kau akan tetap di sisiku. Gajimu mungkin tidak terlalu besar di awal, tetapi setelah kau mencapai prestasi besar, aku pasti akan memberimu imbalan. Terima kasih, Tuan. Mata indahnya menatap kosong ke arah Lin An. Pria ini tidak bodoh. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk merekrut pasukan. Harus diakui, Liu Kuohai memang seorang jenderal yang langka dan kuat. Ia pandai bertarung dan juga penduduk setempat. Ia pasti akan sangat membantu mereka di masa depan. Malam itu, semua orang mengobrol dengan antusias, berlanjut hingga larut malam hingga rintik-rintik hujan mulai turun. Su Guangju dan teman-temannya akhirnya memutuskan untuk pergi, dan Lin An mengantar mereka keluar. Saat mereka kembali, hujan semakin deras. Ia berlari kecil kembali ke kamarnya dan melihat pakaian buatannya di atas tempat tidur. Ia melepas jubahnya, berganti dengan kemeja berkerah bulat, celana pendek longgar, dan sepatu kain berujung bulat. Di luar, guntur dan kilat bergemuruh, dan hujan deras turun. Lin An membuka pintu dan keluar lagi. Saat itu, Murong Feiyan sedang berdiri di bawah koridor. Ketika melihat Lin An berjalan keluar dengan pakaian yang aneh, ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Lin An terus melangkah ke arahnya. Kilatan petir menyambar wajah cantik Murong Feiyan, membuatnya sepucat salju. Ia menunjuk Lin An dan berkata, berhenti di sana. Jangan mendekat. Lin An tidak tahu apa yang salah dengannya sejenak. Ada apa? Kata Murong Feiyan, dasar tak tahu malu. Bagaimana bisa kau keluar dengan pakaian seperti ini? Lin An akhirnya mengerti mengapa dia begitu panik. Ia tertawa dan berkata, ribet banget. Aku kan tidak polos. Di rumah, kami semua berpakaian seperti ini di musim panas. Murong Feiyan bertanya dengan ragu, benarkah? Lin An mengangguk. Murong Feiyan menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya padamu. Kau pembohong. Kau tidak mengatakan satupun kebenaran. Lin An tersenyum, menarik bangku, dan duduk di koridor, memandangi hujan deras di luar. Ia tak pernah menyangka di kehidupan sebelumnya bahwa suatu hari nanti ia akan duduk di halaman kuno yang begitu elegan menikmati hujan malam, ditemani seorang wanita yang begitu unik dan cantik di sampingnya untuk berbincang. Murong Feiyan bertanya, di mana kampung halamanmu? Lin An melipat tangannya, tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, akhirnya ia berkata, Republik Rakyat Tiongkok. Belum pernah mendengarnya. Lin An menoleh ke arah Murong Feiyan. Aku sungguh bodoh. Murong Feiyan tidak bodoh, ia belum pernah mendengar hal seperti itu.
Ia menggigit bibirnya dan berkata, kau pasti mengarang nama untuk menipuku. Kau tampak dan terdengar persis sepertiku. Tapi kau berbohong padaku dan mengatakan itu Republik Rakyat Tiongkok. Lin An berkata, keajaiban dunia ini jauh melampaui imajinasi Anda. Murong Feiyan tertarik dan menarik bangku untuk duduk di sebelahnya. Ia menatapnya dan bertanya, apakah orang-orang di kotamu memakai pakaian seperti ini? Lin An berkata, saya hanya memakainya di musim panas. Apakah wanita berpakaian seperti itu? Lin An berbalik dan melirik ke atas dan ke bawah pada Murong Feiyan, membuatnya merasa gugup. Bagaimana mungkin tatapan mata seseorang begitu vulgar? Begitu cabul, begitu jahat? Jika bukan karena dia atasannya, dan mereka telah melalui suka dan duka bersama, aku pasti sudah meninju matanya. Lin An berkata, wanita mengenakan lebih sedikit. Wajah cantik Murong Feiyan memerah, kau berbohong padaku, sungguh tidak tahu malu. Lin An menghela napas dan berkata, aku jujur saja. Ini musim panas, dan cuacanya sangat panas. Siapa yang mau berpakaian sepertimu, Dakang? Membungkus diri seperti pangsit dengan 3 lapis pakaian? Feodalisme yang mendalam. Di kota asal kami menjunjung tinggi kesetaraan gender dan pembebasan perempuan. Di musim panas, para gadis berpakaian keren dan seksi untuk memamerkan lekuk tubuh mereka yang menawan. Murong Feiyan menggigit bibirnya dan berbisik, apakah pakaian mereka terlalu sedikit? Lin An mengangguk dan berkata, roknya semakin pendek, memperlihatkan paha bagian bawah, dan yang lebih terbuka malah memperlihatkan sebagian besar bokong. Dasar mesum. Murong Feiyan mengangkat alisnya, berusaha terlihat marah, tetapi hatinya tidak bisa merasakan kemarahan. Lin An berkata, saya mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda menyela saya lagi, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Kali ini, Murong Feiyan benar-benar menyerah padanya dan segera menutup mulutnya dengan patuh. Lin An berkata, sedangkan untuk tubuh bagian atas, apapun yang memperlihatkan bahu, punggung, perut, bahkan pusar, apapun yang berani kau perlihatkan boleh diperlihatkan. Murong Feiyan membuka mulutnya membentuk huruf O karena terkejut, mengira Lin An berbohong, tetapi dia juga sedikit mempercayainya. Lin An berkata, sebenarnya, dengan bentuk tubuhmu yang besar, sayang sekali memakai pakaian seperti ini. Ketika Murong Feiyan mendengarnya mengalihkan topik pembicaraan kepadanya, dia tiba-tiba menjadi sensitif dan memelototi Lin An. Apa maksudmu? Lin An berkata, maksudku, kau telah menyanyiakan bentuk tubuh yang begitu indah. Jika kau mengenakan rok mini dan atasan yang memperlihatkan perut, memamerkan kaki jenjang dan pinggang rampingmu, kau pasti akan menarik perhatian semua pria di jalan. Lin An berbicara dengan penuh semangat ketika ia dibalas dengan 2 tatapan dingin dari Murong Feiyan, yang diarahkan ke lehernya bagai pisau cukur. Lin An segera berhenti berbicara pada saat yang tepat. Kau pikir aku ini siapa? Beraninya kau, pemerkosa tak tahu malu, memperlakukanku begitu tidak hormat. Sambil berbicara, ia mengangkat jarinya dan berpura-pura menusuk mata Lin An. Lin An terlonjak kaget, tak sengaja menjatuhkan bangku dan jatuh ke tanah. Melihat kekesalannya yang luar biasa, Murong Feiyan tak kuasa menahan tawa dan meludah. Dasar pengecut. Lin An membersihkan debu dari pantatnya dan berkata, aku hanya bercanda, kenapa kau menganggapnya serius? Ia mengangkat bangku dan duduk kembali. Kata Murong Feiyan, kalau ada kesempatan, aku akan mengunjungi kampung halamanmu. Kalau kau bohong, aku takkan pernah memaafkanmu. Lin An berkata, sebaiknya kau tidak pergi. Kalau kau pergi, para ahli pasti akan menyitanya sebagai barang antik. Ceka, kau memang antik. Murong Feiyan tiba-tiba teringat kata-kata bahagia yang diucapkan Lin An sebelumnya dan berbisik, kau tampak sangat bahagia hari ini. Ada kejadian bahagia apa? Lin An tersenyum dan berkata, bukankah kamu baru saja mengatakan kamu tidak ingin berbagi denganku? Aku benar-benar tidak tahan dengan penampilanmu yang sukses. Katakan padaku, aku ingin melihat seberapa dangkalnya dirimu. Kata-kata Murong Feiyan terdengar percaya diri, tetapi sebenarnya, ia memang penasaran dengan Lin An. Soal kecerdasan. Bagaimana mungkin Murong Feiyan bisa mengalahkan iblis tua seperti Lin An? Lin An tertawa dan berkata, kamu masih ingin mendengarnya? Pah, kamu ingin membaginya denganku. Kalau kamu mau ngomong, ngomong aja. Kalau nggak mau ngomong, ya sudah. Aku mau istirahat dulu. Lin An berkata, tentu saja aku harus memberitahumu. Aku akan menanggung rasa sakit ini sendiri, tetapi aku harus berbagi kebahagiaan denganmu. Kemudian ia memberitahu Murong Feiyan tentang janji Wan Boping untuk mengadakan penjualan amal, dan menceritakan tentang keberhasilannya memeras 300 tael emas dari Wan Boping dengan 9 pembakar dupa senilai 1 tael perak. Murong Feiyan tercengang dan terkesima. Lin An ini sungguh pengkhianat. Namun, jika dipikir-pikir, Wan Boping juga seorang tiran lokal yang kaya tetapi kejam. Jadi menipu orang seperti itu juga merupakan bentuk keadilan. Murong Feiyan bertanya, bisakah penjualan amal benar-benar menyelesaikan masalah pendanaan untuk memperbaiki jembatan Qingyun? Lin An berkata, memperbaiki jembatan Qingyun bukanlah pekerjaan 1 hari.
Orang tua Su Qinglian itu hanya mempersulit saya. Dia menunda pengumuman yang saya susun hari ini, berharap dapat memperparah kesalahpahaman publik terhadap saya. Murong Feiyan berkata, sebenarnya, sangat mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Lin An mengedipkan matanya. Ia tidak menyangka ide yang dimiliki Murong Feiyan lebih baik darinya. Kata Murong Feiyan, kau hanya perlu memberitahuku nama ayahmu. Para pejabat Qingyun itu bahkan tidak punya waktu untuk menjilatmu, jadi bagaimana mungkin mereka bisa bersekongkol melawanmu? Lin An berkata, Feiyan, sekuat apapun ayahku, itulah kemampuannya. Bukankah memalukan bagiku menggunakan namanya untuk segala hal? Sepertinya kalian masih belum cukup mengenalku. Aku selalu mengandalkan diriku sendiri sejak kecil, tidak pernah bergantung pada orang lain. Apakah aku sangat ambisius dan percaya diri? Apakah aku panutan dan contoh bagi generasi muda saat ini? Kata-kata berikutnya dari Murong Feiyan hampir membuat Lin An mual. Bukankah kamu bodoh sampai kamu berumur 16 tahun? Tanpa seseorang yang merawatmu, kamu tidak akan hidup hari ini, kan? Aku begitu bijak sampai-sampai tampak bodoh. Kau bilang aku bodoh, tapi aku tahu segalanya dalam hatiku. Hari ini adalah bab ke-8. Bagi para penggemar Tieba, 2 pemimpin aliansi, 2 bab telah ditambahkan. Saya harap semua orang akan terus mendukung. Hujan deras tak kunjung reda sepanjang malam, dan air mulai menggenang di dataran rendah jalan-jalan dan gang-gang di Kabupaten Qingyun. Rakyat jelata sibuk membangun tanggul di depan pintu rumah mereka, sejenak melupakan penggalangan dana paksa yang dilakukan oleh hakim daerah yang baru. Lin An bangun pagi-pagi dan baru saja selesai sarapan ketika Liu Kuohai datang membawa payung. Celananya digulung tinggi dan ia mengenakan sandal jerami. Meski begitu, pakaiannya basah kuyup di banyak tempat. Begitu memasuki ruangan, Liu Kuohai berkata, Tuan, di luar sedang hujan deras. Apakah Anda masih ingin keluar hari ini? Lin An berkata, tentu saja aku harus keluar. Aku berencana untuk memeriksa sungai Tongji. Hujannya deras sekali. Apakah tepi sungainya berbahaya? Kemudian, Murong Feiyan keluar dengan jas hujan jerami dan topi bambu, meninggalkan Lin An hanya dengan jas hujan tebalnya. Meskipun berat, jas hujan itu cukup melindungi. Lin An meninggalkan Liang Dazuang di rumah untuk berkemas, dan mengajak Murong Feiyan dan Liu Kuohai untuk memeriksa sungai Tongji. Setelah berjalan beberapa langkah, mereka menemukan genangan air di jalan, yang bagian terdalamnya sudah setinggi lutut. Lin An tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap ke arah Murong Feiyan, dan ternyata ia juga telah menggulung celananya, memperlihatkan sepasang betis putih giok dengan lekuk tubuh yang indah dan penampilannya yang sangat menarik. Melihat Lin An sedang memandangi betisnya yang terbuka, Murong Feiyan tak kuasa menahan diri untuk tidak memelototinya tajam. Alih-alih merasa takut, ia justru mendekat dan berbisik, aku akan membuatkanmu celana pendek suatu hari nanti agar kau tak perlu repot-repot. Murong Feiyan berbisik, percayakah kau kalau aku bisa merontokkan gigi depanmu? Lin An tertawa terbahak-bahak dan segera menyusul Liu Kuohai di depannya. Murong Feiyan menatap punggung pria itu, dan 2 lesung pipit muncul di wajah cantiknya. Mereka bertiga tiba di tanggul sungai Tongji. Meskipun angin dan hujan deras, tanggul tetap aman dan sehat. Ketinggian air masih sekitar 1,8 meter dari tanggul. Meskipun air mengalir sangat deras, ketinggian air tidak naik dengan cepat. Lin An berjalan menyusuri tanggul cukup jauh dan tiba di bagian jembatan Qingyun yang jebol. Ia melihat tidak ada perahu di sungai. Setelah yakin tidak ada bahaya jebolnya tanggul di area tersebut, Lin An kembali ke kantor pemerintah daerah. Biasanya, Yamen Kabupaten Qingyun jarang menjadi tempat pengaduan, terutama hari ini, karena hujan deras. Sebagian besar petugas Yamen telah pulang untuk cuti. Yamen tampak sepi. Lin An tidak dapat menemukan Su Qinglian di ruang sidang, dan setelah bertanya, ia mengetahui bahwa Su Qinglian sedang sakit dan beristirahat di rumah. Di antara para pejabat Kabupaten Qingyun, hanya Su Qinglian yang memenuhi syarat untuk tinggal di kantor pemerintah kabupaten. Lin An datang ke kediamannya dengan dalih memberi salam. Su Qinglian sebenarnya tidak sakit, tetapi ia minum terlalu banyak tadi malam. Ketika ia bangun di pagi hari, ia merasakan sakit kepala yang hebat, jadi ia mengurungkan niat untuk pergi ke pengadilan. Karena hujan deras, ia memutuskan untuk tinggal di rumah dan beristirahat dengan baik. Sebagai pemimpin tertinggi Kabupaten Qingyun, ia masih memiliki sedikit kekuasaan. Mendengar bahwa Lin An akan datang, Su Qinglian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang ia lakukan di sini di tengah hujan deras seperti ini? Tetapi ia tidak dapat menghindari melihat seseorang di pintu. Jadi Su Qinglian meminta istri dan keluarganya untuk pergi. Ia mengirim Su An untuk mengundang Lin An masuk. Meskipun ia tinggal di kantor pemerintah daerah, hanya ada 5 kamar di dalam dan di luar, dan kondisi akomodasi hanya rata-rata. Begitu Lin An masuk, ia berteriak, "Aduh, Tuan Su, saya terlambat. Apakah Anda sakit parah? Apakah Anda sakit parah? Apakah Anda sakit parah?" Ia segera berjalan ke samping tempat tidur Su Qinglian dan menggenggam tangannya. Kekhawatirannya tampak jelas, tetapi terlalu berlebihan, terlalu dibuat-buat.
Su Qinglian tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dalam hati ketika melihat wajah palsu pria ini. Berpura-puralah, kau bisa berpura-pura. Kau diam-diam berharap aku mati karena sakit. Lin An duduk di samping tempat tidur dan sudah bisa mencium bau mabuk yang menyengat. Ia merenung. Su Qinglian ini pasti berbohong. Dia tidak sakit, dia hanya mabuk. Astagaan kau, suruh aku kerja paksa. Kau bersembunyi di kantor pemerintah, menikmati hidup yang menyenangkan, kenapa kau tidak minum-minum saja sampai mati? Dasar kura-kura tua. Su Qinglian berpura-pura lemah dan tak berdaya Tuan Hu, jangan khawatir, saya baik-baik saja, saya hanya perlu istirahat sebentar. Lin An berkata, Yang mulia, ini adalah sebuah kesalahan. Anda tidak boleh menganggapnya enteng. Anda berusia 47 tahun ini, dan Anda hampir berusia 70 tahun. Su Qinglian bingung. Apa yang dibicarakan anak ini? Aku 47, bukan 74, jadi bagaimana mungkin aku 70? Setelah dipikir-pikir sejenak, ternyata orang ini sengaja melakukannya. Sengaja mengutuknya untuk mati lebih cepat. Su Qinglian duduk dan berkata, aku sehat-sehat saja selama ini. Aku hanya masuk angin tadi malam. Lin An berkata, Pak, saya sudah bilang. Bapak bukan anak muda seperti saya. Bapak tidak boleh mengabaikan penyakit ringan. Bapak tahu, penyakit berat selalu diawali dengan penyakit ringan. Kali ini, Bapak harus menyembuhkannya. Sudah ke dokter belum? Su Qinglian berkata, ini hanya flu biasa, tidak perlu ke dokter. Bagaimana mungkin? Kau adalah ayah dan ibu Kabupaten Qingyun, dan tulang punggung kami semua. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan kami lakukan? Bukankah kami akan tanpa pemimpin, seperti monyet yang berhamburan ketika pohon tumbang? Su Qinglian sangat marah pada pria ini hingga janggutnya berdiri. Seberapa dalam dendamku padamu? Kau datang ke sini pagi-pagi sekali untuk mengutukku? Su Qinglian punya masalah. Saat marah, ia merasa agak ingin buang air kecil. Seiring bertambahnya usia, ia memiliki masalah prostat. Jadi, ia mencoba bangun dari tempat tidur, tetapi Lin An mendorongnya ke tempat tidur. Tuan, tolong jangan bergerak. Anda harus tetap di tempat tidur dan beristirahat. Su Qinglian terlalu malu untuk langsung mengatakan bahwa dia perlu pergi ke kamar mandi. Jadi dia berkata dengan bijaksana, saya sedikit haus. Lin An berkata, Tuan, saya bisa melakukan hal semacam ini. Ia melihat semangkuk besar air mendidih di sampingnya, jadi ia membawanya dan menyodorkannya ke bibir Su Qinglian. Su Qinglian terpaksa menutup hidungnya dan menyesapnya. Tetapi begitu ia membuka mulut, Lin An memiringkan mangkuk dan menuangkan air ke dalamnya. Su Qinglian masih meremehkan balas dendam dan cara terkutuk orang ini. Ia dipaksa minum 3 teguk air besar olehnya. Ia tak bisa pulih untuk sementara waktu, tersedak, dan mulai batuk hebat. Batuk ini sangat mengganggu. Tekanan perutnya tiba-tiba meningkat, dan ia merasakan aliran panas mengalir deras di antara kedua kakinya seperti anak panah. Tubuh Su Qinglian tampak kaku, suhu tubuhnya seolah turun hingga mencapai titik beku saat panas mengalir keluar, dan wajahnya langsung pucat pasi. Lin An masih tersenyum dan bertanya, apakah Anda merasa lebih baik, Tuan? Su Qinglian menatap Lin An dengan sedikit kesal. Anak ini benar-benar kejam. Jika semangkuk air tadi adalah He Ding Hong, apa dia akan menuangkannya ke perutku juga? Dia duduk di genangan air kencing yang panas. Rasanya sudah lebih dari 40 tahun sejak terakhir kali dia mengompol. Semangkuk air yang dipaksakan anak ini ke tenggorokannya membangkitkan semua kenangan masa kecil Su Qinglian. Dia merasa sangat buruk, dan suasana hatinya sangat buruk. Su Qinglian berkata dengan dingin, Tuan Hu, tolong pergi dan urus urusanmu sendiri. Aku merasa agak tidak enak badan dan perlu istirahat. Siapapun yang sedikit berwawasan pasti menyadari ketidaksenangan Su Qinglian. Tetapi Lin An hanya ingin membuat rubah tua ini tidak nyaman. Bukankah kau selalu mencoba menipuku? Kau mencoba menipuku di belakangku, dan aku berterus terang padamu. Aku merasa tidak nyaman. Hehe, maaf, ini baru permulaan. Lin An tidak menunjukkan niat untuk segera pergi. Masih tersenyum. Tuan, saya tahu sedikit tentang pengobatan. Bagaimana kalau saya memeriksa denyut nadi Anda? Su Qinglian berkata dengan dingin, tidak perlu. Hari ini hujan deras. Aku tidak tahu berapa ketinggian air sungai Tongji sekarang. Aku sedang tidak enak badan, jadi aku harus merepotkan Tuan Hu. Lin An tersenyum dan berkata, saya baru saja kembali dari inspeksi sungai Tongji dan hendak melaporkan situasi di sana kepada Tuan Su. Setelah beberapa saat, tempat ia buang air kecil menjadi dingin, lembab, dan dingin. Duduk di sana terasa sangat tidak nyaman. Namun Lin An menolak untuk pergi. Su Qinglian sangat tertekan dan berkata dengan tidak sabar, kau saja yang mengatakannya. Ketinggian air sungai Tongji naik perlahan, dan tanggulnya masih utuh. Su Qinglian berkata, lebih baik tidak terjadi apa-apa. Kalau tanggul jebol dan terjadi banjir, kita akan mendapat masalah besar jika para petinggi menuntut pertanggungjawaban kita. Pada titik ini, Su Qinglian mendapat ide. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Hu,
Saya serahkan pekerjaan pengendalian dan pencegahan banjir selama 2 hari ke depan kepada Anda. Lin An segera menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Su Qinglian bertanya, kenapa? Kamu tidak mau? Lin An berkata, bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak punya kemampuan. Sekalipun aku mengerahkan segenap tenaga, aku tidak bisa menjamin keamanan tanggul. Su Qinglian berkata, pemerintah kabupaten memiliki 3 shift yamen. Jika perlu, Anda dapat berdiskusi dengan Letnan Kabupaten Liu dan memindahkan prajuritnya. Bendungan Tongji menyangkut nyawa dan harta benda seluruh warga Kabupaten Qingyun. Kita sama sekali tidak boleh gegabah. Lin An bertanya, Yang Mulia ingin saya memimpin shift ketiga petugas Yamen? Su Qinglian baru menyadari saat ini bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap anak ini tanpa menyadarinya. Ia jelas tertegun sejenak dan merasa sangat kesal. Namun kemudian ia berpikir, bahkan jika ia menyampaikannya secara lisan, pelayan Yamen itu tidak akan mematuhi perintahnya. Lagi pula, ia sudah memberitahunya sebelumnya bahwa hanya ada satu bos di Qingyun. Lin An menghela napas dan berkata, hanya saja aku baru di sini, dan mereka mungkin tidak mau mematuhi perintahku. Su Qinglian berkata, siapapun yang berani melawan akan dihukum berat. Ia kini bertekad untuk membawa Lin An pergi. Duduk di tempat tidur yang basah, ia merasa sangat bersalah. Lin An mengangguk. Kau bilang begitu, katanya. Ia lalu berdiri dan membungkuk kepada Su Qinglian. Melihatnya akhirnya pergi, Su Qinglian menghela napas lega. Ia membuka selimut, memakai sepatu, dan hendak mencari baju ganti ketika Lin An tiba-tiba kembali. Sudah terlambat bagi Su Qinglian untuk bersembunyi. Ia berdiri tercengang, dengan noda basah yang besar di celana dalamnya. Lin An langsung menyadari semuanya. Ia tidak bermaksud mempermalukan Su Qinglian, tetapi ia memang punya sesuatu untuk dilaporkan. Wajah Su Qinglian semerah hati babi karena malu. Ia berharap bisa menemukan lubang di tanah untuk merangkak masuk. Yang membuatnya semakin kesal adalah Lin An tidak masuk sendirian kali ini. Kepala bagian administrasi, Kuo Shouguang, juga masuk bersamanya. Kuo Shouguang memiliki hidung yang sangat sensitif. Ia mencium bau busuk begitu memasuki ruangan. Kemudian ia melihat selangkangan Su Qinglian dan langsung mengerti segalanya. Su Qinglian belum pernah merasa semalu ini seumur hidupnya. Ia menghirup udara dalam-dalam yang tercium bau pesinya menyengat, memaksa dirinya untuk tenang dari kebingungannya, memaksakan senyum kaku, dan berkata aku bangun untuk minum air dan tak sengaja menumpahkannya. Semakin ia menjelaskan, semakin parah keadaannya. Itu hanyalah upaya menutupi rasa bersalahnya sendiri. Untungnya, Kuo Shouguang cukup pintar untuk membungkuk dan berkata, Tuan, silakan ganti baju dulu. Kami akan menunggu di luar. Lin An tidak menunjukkan niat untuk pergi. Ia tetap berdiri di sana dengan senyum di wajahnya. Kedua matanya yang licik menatap selangkangan Su Qinglian. Su Qinglian sangat marah hingga ingin mencungkil mata orang ini. Ia berkata dengan marah, apalagi yang kau inginkan saat kau kembali? Lin An berkata, ini masalah kecil. Tuan telah meminta saya untuk memperbaiki jembatan Qingyun, tetapi kami tidak punya uang. Jika kami meminta orang-orang untuk membayarnya, pasti akan ada keluhan dan mereka akan menderita. Saya punya ide untuk mengadakan penjualan amal, yang mungkin bisa menghasilkan uang. Bagaimana menurut Tuan? Kesabaran Su Qinglian sudah mencapai batasnya. Ia hanya ingin bocah nakal ini menghilang dari pandangannya secepat mungkin. Ia berkata dengan tidak sabar, kau boleh melakukan apapun dengan ide itu. Kau tidak perlu meminta izin padaku. Maksudmu mendukung atau menentang? Amarah Su Qinglian hampir meledak. Ia memelototi Lin An dan berkata, aku mendukungmu. Aku mendukungmu. Selama kau bisa memperbaiki jembatan Qingyun, aku tidak peduli metode apapun yang kau gunakan. Lin An terkekeh dan berkata, terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuan. Saya permisi dulu. Begitu Lin An pergi, Kuo Shouguang tidak berani tinggal lama dan mengikuti Lin An keluar. Ia membuka payung kain minyaknya dan mendapati Lin An menunggunya di pintu. Kuo Shouguang merasa merinding ketika teringat saat ia ditendang kakinya oleh orang ini. Ia mengangguk kecil kepada Lin An dan hendak pergi, tetapi Lin An menghentikannya, Kuo Tua. Kuo Shouguang melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Ia tahu Kuo Tua memanggilnya. Ia terbatuk dan berkata, Tuan Hu, apa instruksi Anda? Lin An bertanya, Anda bertanggung jawab atas pengumuman dan hal-hal di kantor pemerintah, bukan? Kuo Shouguang mengangguk. Lin An berkata, ada desas-desus di mana-mana di Qingyun bahwa aku mengusulkan untuk memaksa setiap rumah tangga menyumbangkan 5 tael perak. Aku sudah menyusun surat pemberitahuan dan memberikannya kepada Tuan Su, tetapi belum juga dikirim. Apakah Tuan Su menghalangi? Ia tidak perlu bersikap sopan kepada Kuo Shouguang. Kuo Shouguang berkata dengan wajah getir, apa maksudmu, Tuan Hu? Aku bahkan belum melihat pengumumannya. Bagaimana aku bisa berharap kau akan menyebarkannya secara luas? Lin An berkata, saya punya salinan lain di sini. Ia menyerahkan draft surat pemberitahuan itu kepada Kuo Shouguang. Anda sudah dengar apa yang dikatakan Tuan Su tadi.
Tuan Su sakit selama 2 hari terakhir dan telah menyerahkan tanggung jawab penuh atas semua urusan di dalam dan di luar Yamen kepada saya. Bukankah seharusnya Anda bekerja sama dengan saya? Kuo Shouguang berkata, aku akan mematuhi perintahmu. Lin An melambaikan tangannya dan berkata, lakukan secepat mungkin. Jika Tuan Kuo terus menunda urusanku, aku akan pergi menemui Tuan Su bersamamu untuk membicarakannya. Kuo Shouguang berpikir, ayo berdebat, siapa takut siapa? Namun, Lin An tampaknya tidak tertarik berdebat dengannya. Jadi ia berbalik dan berjalan menuju ruang sidang. Setelah Lin An pergi, Kuo Shouguang berpikir sejenak dan kembali ke kamar Su Qinglian. Hakim daerah sudah mengganti celananya yang basah dan sedang merapikan tempat tidur. Su Qinglian sendiri sudah bertahun-tahun tidak pernah melakukan hal seperti ini. Melihat Kuo Shouguang kembali, Su Qinglian tak kuasa menahan amarahnya. Amarah yang sedari tadi terpendam tiba-tiba meledak. Mau apa lagi? Kuo Shouguang tampak polos. Ia menghela napas dan berkata, Tuan, saya datang ke sini untuk pengumuman ini. Su Qinglian dengan marah berkata, jangan tanya aku, tanya saja padanya. Bisa, sebagian besar petugas Yamen Kabupaten telah pulang untuk membantu upaya penanggulangan banjir, dan segelintir yang tersisa menolak mematuhi perintah hakim kabupaten yang baru diangkat. Lin An terpaksa pergi ke penjara dan memilih 6 narapidana yang sehat jasmani. Tak satu pun dari mereka adalah penjahat berat. Faktanya, tidak ada penjahat berat di penjara Kabupaten Qingyun. Mereka semua ditangkap karena pelanggaran ringan dan tidak mampu membayar denda, sehingga mereka harus tetap di penjara. You Batian merupakan pengecualian. Lin An membawa 6 orang pergi untuk melindungi You Batian, dengan dalih mengirim para tahanan ini untuk membantu menjaga tanggul. Nyatanya, ia telah membebaskan You Batian. Hujan tak kunjung reda. Hanya dalam satu pagi, Sungai Tongji telah meluap secara signifikan. Lebih dari selusin petugas Yamen dari shift ketiga, setelah menerima kabar tersebut, tiba. Lin An membagi mereka menjadi 3 kelompok untuk berpatroli di tanggul. Ia juga menugaskan 6 tahanan ke masing-masing kelompok. Lin An meminta Murong Feiyan untuk memanggil You Batian ke gubuk jerami sementara tempat mereka berteduh dari hujan. Lalu menunjuk ke sebuah bangku di dekatnya dan berkata, duduk. You Batian tersenyum, sosoknya yang tinggi dan kekar masih berdiri di sana. Saya tidak berani duduk di hadapan Anda, Tuanku, karena saya bersalah. Lin An mengalihkan pandangannya keluar, menatap dunia berkabut yang dijalin oleh garis-garis hujan yang lebat dan bersilangan. Ia mendesah pelan, hujan ini sungguh deras. Banyak wilayah di kota Qingyun sudah terendam banjir. Jika sesuatu terjadi pada tanggul, siapa yang tahu bencana apa yang akan ditimbulkannya? You Batian berkata, ketinggian air masih 5 kaki dari tanggul. Bahkan jika hujan deras ini berlanjut selama 2 hari, tidak akan ada masalah besar. Lin An berkata dengan penuh arti, saya tidak takut bencana alam, saya hanya takut bencana buatan manusia. You Batian bertanya, apakah Anda khawatir seseorang mungkin mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan tepian sungai? Lin An menunjuk ke jembatan Qingyun di kejauhan. Jika jembatan Qingyun bisa diledakkan, sulit dikatakan para pencuri kuda ini tidak akan menyerang tanggul. You Batian berkata, jangan khawatir, Pak. Kalau tanggulnya jebol, jalan dari Qingyun ke Honggu akan terkikis, dan itu jelas bukan hal yang diinginkan orang-orang itu. Lin An bertanya, mengapa para bandit dari Gunung Tianlang meledakkan jembatan Qingyun? Rahasia apalagi yang kau ketahui? You Batian tertawa dan berkata, Yang Mulia benar-benar penasaran. Para bandit Gunung Tianlang jauh lebih rumit daripada yang Anda bayangkan. Jika Anda menyinggung mereka, Anda akan kesulitan tidur nyenyak selama menjadi Ren Qingyun. Lin An berkata, saya selalu merasa bahwa nama Anda saat ini jauh lebih agung dan menyeramkan daripada nama Yomo. You Batian berkata jadi Yomo meninggal, agar You Batian dapat terus hidup. Lin An bertanya, mengapa para bandit dari Gunung Tianlang ingin meledakkan jembatan Qingyun? You Batian tidak menjawab pertanyaan Lin An, tetapi berjongkok perlahan, mengambil sebatang rumput dari tanah, dan mengunyahnya seperti biasa saat masih basah karena hujan. Lin An berkata, Batalion Kepala Harimau adalah divisi elit ternama di Sichuan. Aku sudah memeriksa rekam jejakmu dan kau punya rekam jejak yang panjang dan terhormat. Kau memimpin 100 orang yang terlatih dengan baik, dan kau seharusnya tidak dikalahkan oleh para bandit itu. Wajah You Batian menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Ia menutupi kepalanya yang besar dengan tangannya yang besar, dan napasnya terasa semakin berat. Ada pengkhianat. Dia meracuni makanan kita. Kasihan saudara-saudaraku bahkan tidak bisa mengangkat senjata ketika mereka disergap. Matanya merah, dan ia menggertakkan giginya untuk mengendalikan emosinya. Lin An bertanya, apakah berita itu telah bocor sebelum Anda pergi ke Gunung Tianlang untuk menumpas para bandit? You Batian perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, kami di sini bukan untuk menumpas para bandit. 100 orang dari kami yang telah melewati Gunung Tianlang hanya punya satu tujuan, mengawal Pangeran Muda Nanyue kembali ke negaranya. Lin An terkejut. Ia belum pernah mendengar orang membicarakan hal ini sebelumnya. You Batian berkata, 12 tahun yang lalu,
Pangeran muda Nanyue dikirim ke Dakang sebagai sandera. Raja Nanyue berulang kali menulis surat kepada Yang Mulia, memohon belas kasihan. Beliau jatuh sakit parah awal tahun ini dan kembali menyinggung hal ini, berharap dapat bertemu putra bungsunya sebelum wafat. Yang Mulia, mengingat tahun-tahun pengabdian dan upeti tahunan Nanyue, akhirnya memberikan belas kasihan dan memulangkan sang pangeran. Kami, di bawah perintah Lord Li, mengawal pangeran dan rombongannya ke perbatasan Nanyue. Tetapi tiba-tiba kami disergap di Gunung Tianlang. Lin An berbisik, di mana pangeran Nanyue sekarang? Yao Batian perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, kami belum mendengar kabar apapun tentangnya sejak penyergapan hari itu. Kemudian, saya mendengar bahwa Yang Mulia telah berubah pikiran dan menolak permintaan Raja Nanyue. Saya pikir insiden ini kemungkinan besar terkait dengan penyergapan itu. Saya khawatir Pangeran Nanyue berada dalam bahaya besar. Lin An akhirnya mengerti mengapa Yao Batian harus menyembunyikan identitasnya dan bersembunyi di sel King Yun. Masalah ini bukan masalah sepele. Bahkan calon ayah mertuanya, Li Tianheng, adipati pendiri Sichuan, tidak dapat melindungi mereka. Inilah sebabnya mengapa 3 prajurit kem kepala harimau yang berhasil melarikan diri dipenggal. Yao Batian berkata, aku tidak bisa membiarkan saudara-saudaraku mengorbankan nyawa mereka dengan sia-sia. Alasan aku tinggal di sini adalah untuk memenggal kepala Yan Kui dengan tanganku sendiri dan menggunakan darahnya untuk memberikan penghormatan kepada arwah saudara-saudaraku. Lin An bertanya, apakah Anda sedang menunggu kesempatan? Yao Batian berkata, sejak mereka meledakkan jembatan King Yun, saya tahu kesempatan itu akhirnya tiba. Mereka pasti sedang merencanakan perampokan. Tujuan meledakan jembatan King Yun adalah untuk menghindari Kabupaten King Yun. Dari titik ini, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa mereka pasti berkolusi dengan para pejabat di pemerintahan Kabupaten King Yun. Perampokan ini pasti kasus besar. Dengan meledakkan jembatan King Yun dan memulai dari Kabupaten Honggu, mereka dapat melepaskan diri dari konspirasi dan mengalihkan semua kesalahan kepada para pejabat Kabupaten Honggu. Siapa yang mereka coba rampok? Yao Batian menggelengkan kepala dan hendak berbicara ketika melihat sekelompok tentara mendekat. Ia segera berdiri dan berjalan pergi. Lin An mendongak dan melihat Letnan daerah Liu Baoju mendekat dengan 20 tentara. Lin An dan Liu Baoju belum pernah bertemu sebelumnya. Ia berdiri dan membungkuk untuk menyambutnya. Liu Baoju, yang juga berseri-seri, berjalan memasuki paviliun beratap jerami dengan napas yang basah, mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, sambil berkata, Tuan Hu, saya dengar sungai Tongji sedang banjir besar. Jadi saya membawa orang-orang ke sini untuk memberikan bantuan. Lin An berkata, Tuan Liu benar-benar bantuan yang tepat waktu. Saya kekurangan staf di sini, jadi saya memindahkan sementara 6 tahanan dari sel untuk membantu. Liu Baoju menunjuk ke 20 prajurit di belakangnya dan berkata, mereka semua anak buahku. Tuan Hu, perintahkan saja mereka. Lin An, tentu saja, tidak akan bersikap sopan. Ia menyerahkan 20 orang itu kepada Murong Feiyan dan memberi mereka tugas. Ia dan Liu Baoju duduk di pavilion Feng Yu. Saat itu, Liu Danggui, pemilik Hui Chuntang, tiba membawa anggur dan makanan. Ia datang untuk mengunjungi putranya dengan dalih menghibur. Mendengar bahwa putranya telah menemani hakim daerah yang baru diangkat untuk menjaga tanggul. Sebagai orang tua, ia agak khawatir. Liu Kuohai sedang berpatroli di tanggul bersama 6 yamen. Melangkah dengan gagah berani menembus angin dan hujan. Sungguh sosok yang agung. Melihat putranya begitu mengesankan, Liu Danggui merasa sangat bersyukur dan membawa kotak makanan ke pavilion Feng Yu. Ia telah menyiapkan pesta mewah, termasuk anggur dan makanan. Lin An sebenarnya telah menghubungi kedai terdekat dan membayar mereka untuk mengirimkan makanan. Sebenarnya, hal semacam ini seharusnya dibiayai oleh pemerintah. Tetapi Lin An merasa terlalu merepotkan dan ia harus meminta izin kepada hakim daerah Suking Lian. Lagi pula, ia tidak punya banyak uang, jadi ia hanya membayarnya sendiri. Ketika Liu Baoju mendengar bahwa Lin An telah membayar makan malam itu dari kantongnya sendiri, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol. Tuan Lin sungguh murah hati dan saleh. Beliau sungguh teladan bagi kami. Ia berpikir, selama bertahun-tahun menjadi pejabat, saya hanya mendengar pejabat mengantongi uang, tidak membelanjakannya. 3 kali gagal pertama seorang pejabat baru, bukankah kau hanya berpura-pura untuk memenangkan hati rakyat? Lin An membuka sebotol anggur, dan mereka berdua minum dan mengobrol di paviliun beratap jerami. Awalnya, Liu Baoju masih berhati-hati dan berbicara dengan nada mengelak, tetapi pria ini pasti pencinta anggur. Di tengah-tengah minum, wajahnya memerah, bicaranya agak cadel, dan suaranya jauh lebih keras dari sebelumnya. Inilah efek yang diinginkan Lin An. Ia menemukan bahwa meskipun alkohol buruk bagi tubuh, alkohol seringkali menjadi alat swastaga. Orang-orang seperti Liu Baoju, begitu mereka minum terlalu banyak, akan secara aktif mengeluarkan isi perut mereka tanpa diminta. Liu Baoju bertanya, membangun kembali jembatan King Yun akan menghabiskan banyak uang, bukan? Lin An mengangguk dan berkata, benar. Aku khawatir tentang masalah ini.
Kabupaten ini tidak mau membayar sepeser pun, dan Tuan Su memintaku untuk menyelesaikannya sendiri. Aku baru di sini dan tidak punya kerabat. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Setelah berkata begitu, ia menghela napas lagi. Liu Baoju berkata, kudengar Tuan Lin mengusulkan agar setiap rumah tangga di Qingyun menyumbang 5 tael perak. Ia disela oleh Lin An sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya. Lin An mengumpat dengan marah, bajingan kura-kura mana yang mengarang ini? Ini benar-benar menghancurkan reputasiku. Aku tidak akan marah jika kau tidak menyebutkan ini. Ia membanting mangkuk anggur di tangannya dengan keras ke atas meja, dan banyak anggur di dalamnya tumpah. Liu Baoju sedikit malu Tuan Hu. Saya mendengarnya, tetapi saya tidak mengatakannya. Lin An berkata sambil tersenyum, Tuan Liu, saya tahu Anda orang yang baik. Ayo, kita minum. Liu Baoju menghabiskan semangkuk anggur bersamanya dan berkata dengan munafik, aku tidak bisa minum lagi. Aku tidak tahan alkohol. Lin An berkata, sudah lama ku dengar Tuan Liu berhati besar. Kau peminum paling dermawan di Kabupaten Qingyun. Karena kita sudah sangat dekat hari ini, kita harus mabuk. Liu Baoju berkata, tapi Tuan Lin punya tanggung jawab penting. Sambil berbicara, ia memandang tepi sungai dengan pandangan khusus. Lin An merendahkan suaranya dan berkata, kami yang memegang komando. Yang lain akan berpatroli dan menjaga tanggul. Dibandingkan dengan rekan-rekan kami yang bersembunyi di kamar masing-masing dan menikmati kenyamanan, kami telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Benar sekali. Liu Baoju merasa kata-kata Lin An memang sesuai dengan yang ia inginkan. Saking senangnya, ia dan Lin An minum 3 mangkuk berturut-turut. Lin An melihat raut wajah lelaki itu yang tampak sayu dan tahu bahwa ia sedang mabuk, jadi ia sengaja bertanya, di mana Tuan Liu tinggal? Liu Baoju berkata, rumah kelima di sisi kanan Jalan Wuliu di sebelah barat kota. Dia bersendawa. Lin An bertanya, Tuan Liu juga tidak tinggal di kantor pemerintah daerah? Liu Baoju menyeringai dan terkekeh, kecuali Tuan Su, kita tidak memiliki berkah itu. Lin An berkata, sungguh merepotkan. Gaji kami yang sedikit bahkan tidak cukup untuk membayar sewa. Liu Baoju mendesah. Kabupaten Qingyun adalah tempat yang miskin. Meskipun ia seorang letnan kabupaten, ia tidak berkecukupan. Hakim kabupaten, Su Qinglian, memonopoli kekuasaan dan menjarah kekayaan rakyat. Namun, ia juga sangat pelit, hanya memberikan sebagian kecil kepada bawahannya. Liu Baoju berkata, terkadang saya berpikir lebih baik pulang dan bertani. Lin An berkata, sejujurnya, saya diutus menjadi hakim daerah. Orang ini selalu berbohong. Liu Baoju tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Pengendalian diri seseorang cenderung melemah di bawah pengaruh alkohol, dan dia salah satunya. Aku sudah lama mendengar tentang ini. Konon, ayahmu adalah seorang pedagang garam di Donghai, dan dia sangat kaya. Lin An dengan antusias merangkul bahu Liu Baoju dan berkata dengan misterius, Saudara Liu, kamu harus merahasiakan ini. Liu Baoju tertawa dan berkata, itu masih rahasia. Semua orang diamen tahu. Seandainya dia sadar, dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Lin An berkata, kupikir setelah 3 tahun bekerja sebagai hakim daerah di Qingyun, aku akan bisa mendapatkan kembali uang yang kubutuhkan untuk membeli posisi resmi ini, tapi sekarang sepertinya. Pria itu mendesah. Liu Baoju berkata, saya sungguh tidak mengerti. Mengapa Anda memilih menjadi tuan muda yang kaya dan datang ke tempat terpencil ini untuk menjadi semacam hakim daerah? Pejabat lebih berkuasa daripada rakyat. Meskipun hakim daerah ini bukan pejabat tinggi, ia tetaplah pejabat tingkat 9. Meskipun keluarga Lin saya telah berbisnis selama beberapa generasi, belum pernah ada satupun pejabat dalam 8 generasi sebelum saya. Jadi, ayah saya menyesalinya dan tidak segan-segan memberikan saya posisi pejabat tingkat 9 ini. Awalnya saya pikir menjadi pejabat akan menjamin penghasilan tetap. Dan bahkan jika saya tidak bisa menghasilkan banyak uang, setidaknya saya tidak akan merugi. Tapi saya tidak pernah menyangka. Lin An menepuk pahanya dengan raut wajah menyesal. Liu Baoju menyipitkan mata dan melambaikan jari-jarinya yang pendek di depan Lin An. Saudaraku, sepertinya kau benar-benar tidak mengerti cara kerja birokrasi. Karena kau membeli posisi resmi, mengapa tidak langsung saja? Bahkan jika kau datang ke tempat terpencil ini, yang kondisinya sudah tidak memuaskan, mengapa tidak menghabiskan sedikit uang lagi dan membeli posisi sebagai hakim daerah? Dengan baik, Liu Baoju berkata kau harus tahu bahwa ketika kau seorang pejabat di tingkat bawah, kekuasaanmu tidaklah besar. Siapapun yang memegang kendali harus memegangnya erat-erat. Sulit untuk mendapatkan bagian darinya. Sulit. Dari kata-kata Liu Baoju, tidak sulit untuk mendengar bahwa ia juga memiliki beberapa keluhan terhadap hakim daerah Su Qinglian. Lin An minum beberapa gelas lagi bersama Liu Baoju dan memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata, Saudara Liu, saya rasa Tuan Su tampaknya punya prasangka buruk terhadap saya. Liu Baoju sudah mabuk berat saat itu, dan mencibir, pikirannya tidak mengizinkan siapapun lagi. Saudaraku, kau masih muda, pemuda yang tak kenal takut,
Dan kau baru saja tiba dan kau berebut kekuasaan dengannya. Bagaimana mungkin dia tidak mengincarmu? Lin An berkata, aku tidak ingin berdebat dengannya, saudara Liu. Tiba-tiba ia mendengar dengkuran di telinganya. Ternyata Liu Baoju tertidur di meja. Lin An tersenyum penuh arti. Sepertinya kelompok Suking Lian tidak bersatu. Orang ini pelit dan jahat, jadi wajar saja jika sulit meyakinkan yang lain. Lin An memandang Liu Baoju yang sedang tidur nyenyak, dan berpikir dalam hati bahwa untuk memecah belah kelompok Suking Lian, ia harus memulainya dari dalam. Hujan tampaknya sudah agak reda. Lin An, memegang payung kain minyaknya, berjalan menyusuri tanggul sungai Tongji, memandangi arus yang deras, permukaan air yang tampak masih naik. Di kejauhan, 2 patroli berpatroli. Dengan 20 prajurit yang dibawa Liu Baoju, para tahanan tidak lagi dibutuhkan untuk membantu menjaga tanggul. Lin An mengatur agar Liu Kuohai memimpin 2 orang Yamen untuk mengawal ke-6 tahanan kembali ke sel mereka agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sebelum pergi, Yao Batian menghampiri Lin An dan berbisik, hati-hati dengan orang itu. Matanya menatap Liu Baoju di kejauhan. Lin An terkejut. Yao Batian sudah berjalan melewatinya. Suara Yao Batian tadi memang tidak kecil, tetapi sepertinya tidak ada yang mendengarnya. Mungkinkah ini transmisi suara rahasia yang legendaris? Jika bukan karena peringatan Yao Batian, Lin An pasti mengira Liu Baoju pemabuk yang bicaranya asal bicara. Peringatan tepat waktu itulah yang tiba-tiba menyadarkan Lin An. Mungkinkah Liu Baoju hanya berpura-pura mabuk untuk menidurkannya? Jika memang begitu, orang ini sungguh tercela. Hati dan pikiran memang tak terduga. Saat mencoba menyakiti seseorang, jangan pernah lengah. Mungkin mereka hanya ikut bermain, dan siapa yang menghalangi? Teringat bahwa ia sama sekali tidak menghubungi Liu Baoju, ia membawa 20 prajurit bersamanya. Ia tahu Liu Baoju bukanlah orang baik. Mungkin ia hanya di sini untuk mengawasi setiap gerakannya dengan kedok bantuan. Kilatan petir menyambar langit gelap, menerangi hati Lin An. Seolah-olah sebuah wahyu telah menyambarnya. Yao Batian telah memperingatkannya untuk waspada terhadap Liu Baoju. Sepertinya Yao Batian sudah tahu tentangnya. Sebagai Letnan Kabupaten Qingyun, Liu Baoju bertanggung jawab atas urusan militer dan politik setempat. Mungkin ia pernah berhubungan dengannya saat batalion kepala harimau mengawal Pangeran Nanyue melewati perbatasan. Hubungan di dalam Kabupaten Qingyun yang kecil itu ternyata sangat kompleks. Gemuruh, rentetan guntur teredam jatuh. Lin An menghela napas lega seolah terbangun dari mimpi, tetapi mendapati bahwa Murong Feiyan, mengenakan jas hujan jerami dan topi bambu, telah datang ke sisinya tanpa ia sadari kapan. Lin An dengan penuh perhatian mengangkat payungnya untuk melindungi Murong Feiyan dari gerimis. Tampaknya, Murong Feiyan tidak menyukainya. Ia menatapnya dengan mata jernih dan cerah, carilah tempat berteduh dari hujan. Waspadalah terhadap guntur dan kilat. Lin An mendorong payungnya ke depan. Jika kita kena, kita harus mencari orang yang bisa disalahkan. Kata Murong Feiyan, lebih baik aku menjauh darimu. Mengingat kita sudah saling kenal, setidaknya ada yang mau membantu mengambil jenazahmu. Kamu benar-benar kejam. Lin An tersenyum dan sangat menikmati menggoda wanita cantik itu. Murong Feiyan sudah berbalik dan berjalan menuruni tanggul. Lin An mengikutinya dan melihat Liu Baoju masih tidur nyenyak. Jadi ia memanggil 2 prajuritnya untuk mengantarnya pulang selagi hujan sedikit reda. Setelah Liu Baoju pergi, Murong Feiyan duduk di pavilion beratap jerami dan melirik Lin An dengan sedikit kesal. Lalu berkata, kau masih berpikir kau belum punya cukup musuh? Kau membuatnya mabuk seperti itu. Lin An tersenyum dan berkata, kalau kita terlalu dekat sampai berdarah, itu masalah besar. Tapi, ia mencondongkan tubuh lebih dekat dan berkata, adakah cara di dunia ini di mana kita bisa berbisik satu sama lain sehingga hanya kita yang bisa mendengar, dan tidak ada orang lain yang bisa? Siapa yang berbisik padamu? Bagaimana bisa kau begitu tak tahu malu? Selalu ingin memanfaatkan orang lain? Jelas-jelas, Murong Feiyan salah paham. Kamu pelit banget. Apa hubungan kita? Aku cuma manfaatin kamu dengan kata-kataku, tapi aku nggak lakuin hal yang berarti. Kenapa kamu ribut-ribut? Aku sudah membuat batasan di antara kita. Di luar hubungan profesional, kita tidak punya hubungan apa-apa. Pernyataan ini jelas dipengaruhi oleh Lin An, dan beberapa kata yang belum pernah diucapkan olehnya sebelumnya. Sebenarnya, mereka berdua terbiasa bertengkar seharian. Tetapi meskipun begitu, pertengkaran mereka tidak pernah mengganggu hal-hal serius. Keahlian yang baru saja kau sebutkan itu disebut transmisi suara. Sudah kubilang, memang ada kemampuan seperti itu. Lin An tanpa terlambat menyadari sesuatu. Murong Feiyan bertanya, apa yang terjadi padamu? Lin An berbisik, tidak apa-apa. Aku hanya merasa Liu Baoju sedang merencanakan sesuatu, jadi aku merindukanmu, hehe. Keduanya kini bekerja sama dengan hubungan yang semakin erat. Melihat ekspresinya, Murong Feiyan tahu persis apa yang diinginkannya. Ia jelas memintanya untuk mengikuti Liu Baoju dan melihat apakah letnan daerah itu melakukan gerakan yang tidak biasa. Ia berdiri dan berkata, aku sangat tidak beruntung berada di sini bersamamu.
Akulah yang melakukan semua pekerjaan berat ini. Meskipun mengeluh, Murong Feiyan tidak pernah menentang tugas yang diberikan oleh Lin An dan pergi di tengah hujan. Sore harinya, hujan berhenti total. Bagi Lin An, ini adalah hal yang luar biasa. Su Qinglian telah menyerahkan tugas pengendalian banjir dan perlindungan tanggul kepadanya. Meskipun ia tidak takut, jika terjadi sesuatu, lelaki tua itu kemungkinan besar akan memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat masalah lagi. Lin An merasa kehilangan muka karena terlibat dalam pertikaian politik dengan pejabat akar rumput seperti itu. Ia tidak punya waktu dan energi untuk itu. Meskipun hujan telah berhenti, langit masih mendung, tanpa tanda-tanda akan cerah. Lin An tidak berani lengah. Ia membagi semua orang menjadi 4 tim, berpatroli di tanggul siang dan malam. Ia untuk sementara menyerahkan tanggung jawab area ini kepada Liu Kuohai. Sejak Liu Kuohai mengikuti Lin An, ia telah menunjukkan antusiasme dan dedikasi yang besar, dan mematuhi perintah Lin An tanpa ragu. Sebuah kereta kuda megah berjalan tertatih-tatih di jalan berlumpur, tiba di depan pos komando sementara Lin An. Ternyata Wan Changchun, mantan pengurus rumah Wan, yang datang untuk menjemput Lin An ke rumah untuk mengganti jimatnya. Lin An sebelumnya mengatakan akan mengganti jimatnya setiap hari, tetapi ia benar-benar lupa hari ini karena sedang bertugas membantu penanggulangan banjir di Sungai Tongji. Namun, ia lupa. Keluarga Wan tidak berani lupa. Melihat Lin An terlambat, mereka segera mengirimkan kereta kuda untuk menjemputnya. Lin An memberikan beberapa instruksi kepada Liu Kuohai dan menaiki kereta Wan Menshan. Sejak Wan Changchun menerima jimat tahu Lin An kemarin, dia menjadi lebih hormat padanya. Duduk di dalam kereta mewah dan luas milik Wan Menshan, mudah untuk melihat perbedaan besar antara kereta baru saya dan yang ini. Perbedaannya seperti perbedaan antara Alto dan Audi. Namun, kereta semewah itu pun hanya ditarik oleh 2 kuda, dan aturannya harus dipatuhi. Bahkan orang kaya, tanpa pangkat resmi tertentu, tidak berani melanggar aturan. Hanya bangsawan dan bangsawan yang berani naik kereta 4 penumpang. Standar BMW seri 4 bukanlah sesuatu yang bisa Anda beli begitu saja. Mendengarkan dering lonceng kekaisaran di luar kereta, Lin An merasakan gelombang kelelahan. Ia memejamkan mata. Lagi pula, ia telah berlarian di luar sepanjang hari, meskipun ia tidak pergi ke garis depan untuk memeriksa tanggul. Namun, minum juga merupakan pekerjaan yang berat. Wan Changchun awalnya tidak mengganggu Lin An, tetapi setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik, "Tuan Hu, rumah itu berhantu lagi tadi malam." Lin An terkejut. Ia tidak pernah percaya hantu atau dewa. Sebagai seorang dokter yang hebat, ia adalah seorang materialis sejati. Ia perlahan membuka matanya, melirik wajah Wan Changchun yang ketakutan, dan berkata, "Kau baik-baik saja?" Wan Changchun berkata, "Tidak apa-apa, terima kasih kepada jimat tahu yang diberikan Tuan Hu." Ia mengaitkan keselamatannya dengan jimat tahu yang diberikan Lin An. Lin An tertawa dalam hati. Kalaupun ada hantu, mereka takkan mengejar pembantu sepertimu. Bagaimana mungkin ada hantu di dunia ini? Kalaupun ada, itu karena aku merasa bersalah. Wan Changchun berkata, 2 pelayan yang bertugas melihat hantu tadi malam, dan banyak dari kami mendengar jeritan hantu itu. Lin An mengerutkan kening. Wan Changchun berbicara begitu serius sehingga ia hampir tidak bisa mempercayainya. Mungkinkah seseorang membobol rumah Wan di malam hari? Wan Changchun berkata, roh jahat itu sangat kuat. Tuan Lin akan tahu ketika dia tiba. Kecurigaan muncul dalam diri Lin An. Wan Changchun mengelak. Mungkin ia menyembunyikan sesuatu darinya. Meskipun ia telah mendapatkan kepercayaan Wan Boping dengan menyelamatkan Wan Tingseng dan kemudian memanggil arwahnya, ia tidak bisa lengah. Lin An bertanya, "Kau baru saja bilang kau belum pernah melihat hantu. Bagaimana mungkin kau tahu seberapa kuat hantu?" Wan Changchun tahu bahwa ia telah mengatakan sesuatu yang salah. Ia terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa untuk sesaat. Lin An sudah yakin bahwa Wan Changchun pasti menyembunyikan sesuatu. Dan ia berkata dengan dingin, "Kepala pelayan Wan, aku sudah bersikap terbuka dan tulus kepadamu, ingin membantumu, tetapi kau malah bersikap tertutup dan sama sekali tidak percaya padaku. Jadi, tidak ada gunanya aku pergi. Aku tidak ingin ikut campur dalam urusanmu. Hentikan mobilnya. Aku ada urusan lain." Melihat Lin An marah, Wan Changchun buru-buru berkata, "Tuan Hu, tolong jangan marah. Tuan hanya tidak mengizinkan saya memberitahu Anda bahwa 6 dari 9 tungku yang Anda pasang tadi malam telah terbalik." Lin An tak kuasa menahan diri untuk tidak tertegun. Ia segera menyadari bahwa kuali itu pasti bukan digulingkan oleh roh jahat. Pasti ada yang sengaja melakukannya. Benar-benar ada trik di rumah Wan ini. Karena Wan Changchun sudah mengatakannya, dia memutuskan untuk bicara sejujurnya Tuan Hu. Sejujurnya, Tuan secara khusus telah mengirim seorang tuan dari Siesho. Lin An menyipitkan matanya. "Apa yang kau katakan?" Paman yang disebutkan Wan Changchun tak lain adalah Yang Dao Kuan, Gubernur Siesho. Orang yang diutusnya pasti bukan orang biasa. Lin An berpura-pura marah dan berkata, "Mereka meminta bantuan saya untuk Feng Shui dan pengobatan mereka.
tapi malah menyewa orang lain. Saya benar-benar kesal. Kalau mereka tidak percaya, kenapa mereka meminta saya datang? Wan Changchun memohon dengan getir, Tuan Hu, tolong jangan marah. Tuanku sama sekali tidak meragukan niat Anda. Sebelum Anda datang ke kediaman untuk merawat tuan mudaku, beliau sudah mengirim orang ke berbagai tempat untuk meminta bantuan. Beliau baru saja tiba. Lin An memikirkannya dan merasa bahwa masalah ini tidak biasa. Namun, ia tidak merasa bersalah. Lagi pula, fakta bahwa Wan Tingseng telah sembuh tidak dapat disangkal. Guru, saya ingin melihat kemampuan Anda. Setibanya di kediaman Wan, Lin An pertama-tama pergi ke aula utama untuk menemui Wan Boping, yang sedang berbincang dengan seorang tabib ternama dari CSO. Pria itu, berusia sekitar 40 tahun, mengenakan jubah Konfusianisme biru tua, berpenampilan ramping, berwajah tegas, dan memiliki 3 helai janggut panjang, memberinya aura keabadian. Pria ini adalah Yo Wenju, kepala Bai Chaotang yang tersohor di CSO. Melihat Lin An masuk, Wan Boping tersenyum dan berkata, Tuan Hu, Anda datang tepat waktu. Perkenalkan, saya seorang tabib ternama. Ini adalah Tuan Yo Wenju, tabib ternama dari Sichuan. Yo Wenju dikenal sebagai tabib nomor 1 di Sichuan, tetapi Wan Boping tetap bersikap agak pendiam di hadapan Lin An. Yo Wenju melirik Lin An dengan tatapan tajamnya, yang tampak agak arogan. Ia terlalu malas untuk beranjak dari kursinya. Ia hanya berkata dengan suara sengau, terima kasih. Bungkuknya juga jelas terkesan asal-asalan, dan ia sama sekali tidak menganggap serius Lin An. Lin An langsung kesal. Apa yang kau banggakan? Sekalipun kau terkenal di Sichuan, kau hanyalah seorang dokter biasa. Aku seorang pejabat. Sekalipun kau tahu tata krama dasar, kau harus berdiri dan menyapaku sebagai tanda hormat. Kenapa kau begitu sombong? Apa kau benar-benar ingin aku menghampirimu dan menjabat tanganmu? Wan Boping secara alami menyadari kesombongan Yo Wenju. Ia tersenyum dan berjalan menghampirinya, menjabat tangan Lin An. Ia berkata kepada Yo Wenju, Tuan Yo, ini hakim daerah setempat, Lin An. Keterampilan medisnya juga sangat canggih. Lin An tersenyum rendah hati dan berkata, bagaimana mungkin aku tahu apapun tentang pengobatan? Anda tidak punya keahlian medis apapun, tetapi Anda gegabah melakukan kraniotomi pada pasien. Apakah nyawa manusia begitu tidak berarti di mata Tuan Hu? Yo Wenju sama sekali tidak sopan. Ia bahkan tidak berpikir untuk memberi hormat kepada hakim daerah tingkat 9 ini. Ia langsung mengajukan pertanyaan satu demi satu begitu hakim tiba. Lin An agak bingung dengan rentetan pertanyaan orang ini. Siapa kau? Tanyanya. Seorang dokter biasa berani melawan pejabat tingkat 9 sepertiku. Aku tetaplah seorang pejabat, meskipun pangkatku rendah. Aku tak tahan. Aku benar-benar tak tahan. Lin An mencibir, siapa namamu, Tuan? Yo Wenju tercengang oleh pertanyaannya. Berpikir, bukankah Wan Boping baru saja memperkenalkannya? Lin An, apakah kamu tidak tahu siapa kamu? Yo Wenju berkata, saya. Apa maksudmu dengan, aku? Kau bahkan tidak tahu namamu sendiri, dan berani datang ke sini untuk mengobati orang? Astagaan, coba pikirkan sendiri dulu. Anda, apa maksudmu dengan, kamu? Ini Kabupaten Qingyun, dan aku hakim daerah setempat. Siapapun yang datang ke sini, mereka harus memanggilku Tuan Lin dengan hormat. Kalau bukan karena Tuan Wan, aku pasti sudah mengirim seseorang untuk menangkapmu dan menghukummu karena tidak hormat. Paling tidak, aku akan menamparmu, atau paling parah, aku akan mencambukmu 80 kali. Yo Wenju tidak menyangka Lin An begitu fasih. Ia tersentak dan menoleh ke Wan Boping untuk meminta bantuan Wan. Apa maksudmu dengan, apa? Kalau kau membuatku marah, aku tidak akan memberinya muka meskipun dia Raja Surga. Yo Wenju begitu marah hingga ia terdiam dan wajahnya memucat. Ia benar-benar lupa kata-kata yang telah ia siapkan untuk menuduh Lin An. Ia terduduk lemas di kursi, tangan dan kakinya gemetar. Ia seorang dokter yang agak cerewet. Dalam hal kefasihan, 10 orang yang ia gabungkan tidak akan sebanding dengan Lin An. Wan Boping buru-buru mempersilakan Lin An duduk. Lin An sangat kesal dengan pria tua itu. Pria tua itu benar-benar memanfaatkan orang berwajah dingin itu untuk membuatnya jijik, dan bahkan mengaku sebagai dokter nomor 1 di Sichuan. Astagaan. Siapapun yang berani mengaku paling hebat, kebanyakan hanya mencari ketenaran. Ia menerima teh yang ditawarkan Wan Changchun, menyesapnya, dan berkata, saya kehujanan seharian, dan suasana hati saya sedang buruk hari ini. Tolong jangan tersinggung, Tuan Wan. Ia begitu kesal hingga berhenti memanggilnya Kakak Wan. Astagaan, kemarin aku sudah merendahkan diri dan merendahkan diri untuk menjadi saudara angkatmu, tapi kau menolakku tanpa malu di hadapanku. Mulai sekarang, meskipun kau memanggilku kakek, aku tidak akan menjadi saudara angkatmu. Wan Boping kehilangan kata-kata ketika berkata, Tuan Hu, Tuan Yo ini teman lama saya. Sebenarnya, ia dan Yo Wenju bukanlah teman dekat.
Yao Wenju dikenal sebagai praktisi medis terkemuka di Sichuan, dan ia sangat dihormati, menyendiri, dan arogan. Jika bukan karena bantuan Gubernur Xieso, Yang Daoquan, ia tidak akan menempuh perjalanan sulit untuk merawat putra seorang taipan kaya setempat. Karena keterampilan medisnya yang luar biasa dan karena pernah menyelamatkan nyawa Yang Daoquan memperlakukannya seperti tamu terhormat. Yao Wenju tentu saja tidak akan menganggap serius seorang pejabat lokal yang rendah hati. Tentu saja, prasangkanya terhadap Lin An berakar dari metode pengobatannya, bukan statusnya. Lin An berkata, "Jadi, Tuan Yao, maaf, dia hanya bilang aku gegabah soal nyawa manusia. Apakah Tuan Wan juga berpikir begitu?" Wan Boping buru-buru menggelengkan kepala dan berkata, "Jangan salah paham, Tuan Hu. Saya tidak bermaksud begitu, begitu pula Tuan Yao." Tak terbantahkan bahwa Lin An telah menyelamatkan nyawa putra keduanya. Yao Wenju tampaknya telah pulih setelah penyesuaian saat ini. Ia membanting meja dan berkata dengan marah, "Dasar dokter gadungan, kau menyakiti orang. Kau telah mematahkan sebagian otak Tuan Wan. Pemuda yang begitu cerdas dan cakap telah berubah menjadi orang bodoh yang tak tahu apa-apa. Kau bahkan memerasnya tanpa malu-malu. Orang-orang sepertimu sungguh memalukan bagi para dokter." Ia tidak hanya berdiri, tetapi juga menunjuk Lin An dengan jarinya. Wan Boping merasa malu. Ia hanya menceritakan kejadian itu kepada Yao Wenju, tetapi ia tidak pernah menyangka Yao Wenju memiliki temperamen yang begitu pendendam. Ia meledak ketika melihat Lin An. Lin An mencibir Wan Boping. Alasannya sederhana. Jika Wan Boping tidak mengatakan dia telah mengambil peraknya, bagaimana Yao Wenju bisa tahu? Dia bilang aku memerasnya. Wan Boping, dasar kura-kura tua, jika aku tahu kau orang seperti ini, aku pasti sudah menjual 9 pembakar dupaku dengan lebih tidak bermoral. Wan Boping menasihati, "Tuan Yao, tenanglah, tenanglah. Tuan Lin bukan orang seperti itu. Orang ini sebenarnya cukup munafik." Sejak Yao Wenju datang dan menyampaikan pandangannya, ia mulai curiga dengan tindakan Lin An sebelumnya. Melihat Yao Wenju menegur Lin An di hadapannya, ia diam-diam bersukacita. Yao Wenju, yang kini bersemangat, melangkah maju dan berkata, "Jangan khawatir. Apa salahnya menjadi pejabat? Pejabat menyembuhkan bangsa. Dokter menyembuhkan orang. Semua praktisi medis memiliki hati yang welas asih. Jika Anda tidak yakin bisa menyembuhkan pasien, mengapa mempertaruhkan nyawanya?" Lin An terkekeh dan berkata, "Dari apa yang kudengar, Tuan Yao, Anda cukup berwawasan. Bagaimana pendapat Anda tentang kondisi Tuan muda kedua?" Yao Wenju berkata, "Tentu saja, obat digunakan untuk melarutkan gumpalan darah di otak." "Obat apa yang bisa melarutkan gumpalan darah itu?" "Rumput tenun emas, embun giok bening, dan bubuk pengubah darahku yang diformulasikan secara unik. Seharusnya itu ampuh." Lin An mengerutkan bibirnya dan berkata, "Mudah dikatakan, tapi itu hanya kilas balik. Wan Tingseng sedang dalam kondisi kritis saat itu. Sekalipun obatmu manjur, itu tidak akan efektif dalam jangka pendek, apalagi kau berada di Xieso. Saat kau tiba dengan obat itu, Wan Tingseng pasti sudah meninggal. Tidak ada gunanya mengatakan itu sekarang." Kamu." Yao Wenjuan adalah seorang pria sejati, dan dia terdiam karena ucapan bocah yang bermulut kotor ini. Lin An berkata, "Orang-orang sepertimu hanya omong kosong. Biar ku jelaskan. Dalam situasi saat itu, jika aku tidak memecahkan tengkoraknya dan mengeluarkan darahnya, Tuan muda kedua tidak akan hidup hari ini." Yao Wenju berpendapat, hidup sampai sekarang? Kalau seseorang bahkan tidak tahu siapa dirinya, bahkan tidak mengenali orang tua dan saudara-saudaranya, lalu apa bedanya hidup dan mati? Lin An memandang Yao Wenju dan berkata, "Kamu harus bertanya kepada Tuan Wan tentang ini." Wan Boping akhirnya berkata jujur dalam situasi saat itu, "Jika bukan karena campur tangan Tuan Hu, putraku pasti sudah meninggal sejak lama." Yao Wenju berkata, "Kraniotomimu untuk mengambil darah mungkin masuk akal. Tapi apa dasar teori pemanggilan rohmu? Sebagai dokter, seharusnya kau tahu bahwa hantu tidak ada di dunia ini, tapi kau malah menggunakan ini untuk memerasku. Apa kau punya hati nurani?" Lin An menyadari bahwa ia telah bertemu dengan orang yang sangat materialistis hari ini, yang tampaknya ditakdirkan untuk mengungkapnya. Ekspresi wajah Wan Boping yang mudah berubah menunjukkan bahwa lelaki tua itu mulai bimbang setelah mendengar kata-kata Yao Wenju. Lin An tentu saja tahu bahwa teori pemanggilan roh dan Feng Shui sama sekali tidak berdasar. Ia telah mengarang begitu banyak alasan, yang pada akhirnya didorong oleh dua faktor keinginan untuk memeras uang dari Wan Boping dan keinginan untuk membantu janda miskin, Lei Yao. Namun kemudian, muncul sosok yang mengejutkan Yao Wenju, seorang dokter legendaris dari Sichuan, yang datang dari Xieso dengan tujuan khusus untuk mengungkapnya. Lin An tetap tenang dan mendesah, "Tuan Wan, apakah Anda percaya padanya atau saya?" Wan Boping bukan orang bodoh. Ia skeptis sejak Lin An menyarankan untuk memanggil arwah, tetapi karena cintanya kepada putranya, ia dengan berat hati rela memberikan begitu banyak emas. Kemudian, Lin An menggunakan Feng Shui,
menipunya dengan 9 pembakar dupa usang dan meminta 300 emas. Wan Boping dikenal tidak murah hati. Ketika nyawa putranya berada di ujung tanduk, ia hampir tidak merasa bersalah karena meminta bayaran. Kini setelah kondisi putranya mulai stabil, bayangan 600 emas yang ia berikan kepada Lin An menusuk hatinya. Terlebih lagi, Lin An baru-baru ini muncul dengan ide penjualan amal, memintanya untuk mempeloporinya. Wajar saja, Wan Boping curiga dengan niat Lin An, bahkan menduga ia mencoba menipunya lagi. Wan Boping berkata, "Kalian berdua adalah temanku, dan kalian berdua di sini untuk membantuku. Jangan biarkan perbedaan pendapat membahayakan hubungan kita." Dia tidak langsung menjawab pertanyaan Lin An, tetapi bermain tai chi di antara mereka. Lin An melihat Wan Boping mulai curiga padanya, lalu mendengus dingin, "Kalau begitu, aku tak perlu tinggal di sini lagi. Selamat tinggal." Wan Boping hendak membujuknya untuk tetap tinggal, tetapi Yo Wenju mendesaknya dengan berkata, "Saya punya sedikit pengetahuan tentang pengobatan, ramalan, dan astrologi, dan saya juga tahu sedikit tentang Feng Shui. Tetapi saya tidak tahu apa kekurangan Feng Shui keluarga Wan yang Anda bicarakan." Lin An perlahan berbalik dan menatap Yo Wenju dengan tenang dengan mata cerahnya. Sepertinya ia telah bertemu musuhnya hari ini. Ia hanya tahu bahwa Yo Wenju adalah seorang dokter yang baik, tetapi ia tidak menyangka bahwa Yo Wenju juga ahli dalam Feng Shui. Masalah sebenarnya adalah orang ini secara terbuka menentangnya begitu ia datang, dan ia tidak mau menyerah. Yo Wenjuan berkata, "Saya mengamati bahwa rumah Wan terletak di daerah yang teduh dengan sisi yang cerah, membelakangi gunung dan berhadapan dengan air. Tempat ini sangat baik untuk Feng Shui. Kemudian, saya bertanya kepada Tuan Wan dan mengetahui bahwa Feng Shui rumah Wan dipilih oleh Master Ju Kuyong. Beliau menentukan lokasi sebelum membangun rumah. Master Ju tahu tentang perubahan cuaca dan geografi pegunungan serta sungai. Beliau adalah orang jenius nomor 1 di Sichuan. Apakah menurut Anda kemampuan membaca Feng Shui Anda lebih baik daripada beliau?" Kata-katanya menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepada Master Ju. Lin An belum pernah mendengar tentang Tuan Babi atau Tuan Sapi. Ia mencibir, siapapun mereka, setenar apapun mereka, pengetahuan mereka selalu terbatas. Apa yang kulihat, mungkin tak mereka lihat. Yo Wenju semakin geram dengan kesombongan Lin An. Ia berteriak, "Karena kau mengerti Feng Shui, tahukah kau apa itu naga, pasir, gua, air, dan arah?" 5 elemen yang ia maksud adalah 5 elemen kunci Feng Shui naga, yang berarti bagian belakang ditopang oleh pegunungan yang berjajar, pasir, yang berarti perbukitan rendah di sekitarnya, gua, yang berarti tempat berkumpulnya Feng Shui, air, yang berarti aliran air di depan pintu, dan arah, yang berarti arah orientasi rumah. Secara spesifik, Feng Shui yang baik untuk sebuah rumah membutuhkan fondasi yang kokoh berupa pegunungan yang berjajar di belakangnya, banyak bukit dan punggung bukit rendah di selatan, perlindungan dari bukit-bukit kecil di kedua sisinya, bagian tengah yang terbuka dan luas, serta sungai di depan dan di sekitar rumah. Rumah yang ideal memiliki pegunungan di belakangnya untuk melindunginya dari angin utara yang dingin di musim dingin, air di depannya untuk menerima angin musim panas yang sejuk dan menyediakan pasokan air yang nyaman, dan bukit-bukit kecil di kedua sisinya untuk membentuk ruang yang relatif tertutup, yang menciptakan iklim mikro yang kondusif. Lin An sama sekali tidak tahu tentang Feng Shui. Bagaimana mungkin ia bisa memahami hal-hal seperti itu? Ia menyesal tidak membaca cukup banyak buku ketika ia membutuhkannya. Jika ia tahu akan berada dalam situasi ini, seharusnya ia membaca beberapa buku Feng Shui untuk membantunya mengungkapkan sesuatu, untuk menghadapi situasi tak terduga ini. Namun, Lin An cerdas dan pandai berbicara. Bahkan dalam posisi yang kurang menguntungkan, ia dengan cepat melancarkan serangan balik. Ia tertawa terbahak-bahak, menyela rentetan pertanyaan Yo Wenju dengan tawanya, memungkinkannya untuk kembali mengendalikan perdebatan dan mengambil inisiatif dalam debat sengit tersebut. Yo Wenju memang terganggu oleh tawa aneh Lin An. Lin An hanya berhenti dan melangkah ke arah Yo Wenju. "Tuan Yo ini sepertinya banyak membaca buku." Yo Wenjuan berkata, "Meskipun tidak banyak, aku telah membaca puluhan ribu buku." Ia melirik Lin An dan berpikir, "Anak muda, aku telah membaca lebih banyak buku daripada yang pernah kau lihat." Lin An berkata, "Saya selalu menghormati para cendekiawan, tetapi mereka juga yang paling saya benci. Membaca itu soal kualitas, bukan kuantitas. Seorang cendekiawan yang benar-benar cerdas dapat memahami semangat dan prinsip setiap buku yang dibacanya. Inilah arti memahami buku. Hanya orang-orang seperti itulah yang dapat menerapkan apa yang telah dipelajarinya. Namun, kebanyakan cendekiawan menjadikan menghafal buku sebagai misi mereka. Mereka membaca ribuan jilid, tetapi yang mereka ingat hanyalah judul dan teksnya. Mengenai isinya, mereka benar-benar bingung. Cendekiawan seperti itu hanyalah kutu buku. Sekalipun mereka membaca sejuta jilid, apa gunanya mereka?" Yo Wenju dengan marah berkata, "Itu lebih baik daripada sebagian orang berpura-pura tahu padahal tidak tahu." Ini dia pembaruan ketiga. Bonus ganda baru saja berlalu, dan sepertinya pemiliknya sudah kehabisan makanan. Jadi,
Silakan berlangganan dan berikan suara rekomendasi Anda. Lin An tertawa terbahak-bahak. Karena Tuan Yo adalah tamu terhormat yang diundang oleh Tuan Wan, saya akan lebih bijaksana. Anda telah membahas Feng Shui. Semua tentang naga, pasir, gua, air, dan arah. Ini tidak lebih dari apa yang tercatat di buku. Saya akui, Anda telah menghafalnya kata demi kata. Tetapi Anda tidak memahami prinsip dasarnya segala sesuatu di dunia ini terus berubah. Kapan Tuan Ju, yang Anda sebutkan, datang ke sini untuk berkonsultasi tentang Feng Shui? Sudah berapa tahun berlalu? Perubahan apa yang telah terjadi di sekitar Wan Menshan selama bertahun-tahun ini? Anda hanya melihat 5 elemen kunci yang disebutkan. Tetapi apakah Anda memperhatikan rumput yang tumbuh dengan tenang, pepohonan yang tumbuh dengan tenang, bunga-bunga yang mekar dan berguguran, angin yang bertiup dan awan yang bergulung, berlalunya waktu yang singkat, tanda waktu? Di mata Anda, lingkungan tetap tidak berubah, begitu pula pemiliknya. Pernahkah Anda melihat ketika lumut menutupi sudut-sudut dinding dan kerutan diam-diam merayap di dahi? Seorang ahli Feng Shui yang benar-benar terampil melihat segala sesuatu dalam perubahan, mengeksplorasi vitalitas dalam perubahan ini dan mencari jalan menuju kelangsungan hidup yang paling cocok untuknya. Dia berhenti sejenak di sini dan melangkah maju lagi.